Tahukah kalian apa itu peptic ulcer? Peptic ulcer atau dikenal juga dengan istilah tukak peptik adalah suatu kondisi yang ditandai oleh terbentuknya luka terbuka pada esofagus atau kerongkongan, dinding dalam lambung, dan usus kecil atau terutama di bagian duodenum. Luka ini terbentuk akibat penggigisan lapisan mukosa pelindung yang seharusnya melindungi dinding lambung dan usus dari serangan asam lambung dan enzim pencernaan. Lalu apa saja faktor risiko peptic ulcer? Ada gaya hidup, merokok, minuman asam, obat-obatan, genetik, infeksi pylori. Gejala yang biasanya dialami oleh penderita tukak lambung adalah penurunan berat badan, gangguan makan, dan rasa mual. Untuk mendiagnosis tukak peptik, dokter dapat melakukan uji diagnostik. Uji ini meliputi perhitungan darah lengkap atau CBC dan pemeriksaan tinja. Dokter akan mencari darah samar dalam tinja dalam pemeriksaan tinja. Selain itu, dokter juga dapat melakukan endoskopi dalam mendiagnosis tukak peptik. Endoskopi dapat memvisualisasikan kawah ulkus dan mampu mendiagnosis bakteri H. pylori. Adapun beberapa komplikasi dari peptic ulcer, yang pertama adalah pendarahan. Pendarahan merupakan pembuluh darah rusak karena tukak mengikis ke dalam otot-otot lambung atau dinding duodenum, muntaber, bubuk kopi, atau darah gaib dalam tinta yang mengendap. Yang kedua yaitu perforasi. Ulkus dapat mengikis seluruh dinding bakteri dan sebagian makanan yang dicerna tumpah ke dalam peritoneum peritonitis. Kemudian yang ketiga adalah terjadi penyempitan dan penyumbatan atau filorus. Pembengkakan dan jaringan perut dapat menyebabkan penyumbatan makanan sehingga menyebabkan muntah berulang-ulang. Pengobatan untuk tukak lambung dapat dilakukan secara farmakologis dan non-farmakologis. Secara farmakologis, pengobatan dapat dilakukan dengan mengonsumsi obat-obatan seperti obat hiposekresi, antagonis reseptor H2, dan antasida. Obat hiposekresi berguna untuk menghambat pompa proton menekan produksi asam seperti Prilosec dan Prepacin. Kemudian ada antagonis reseptor H2 yang berperan memblokir sekresi lambung yang dirangsang histamin seperti jantak dan pepsid. Dan ada antasida yang berperan menetralkan asam dan mencegah pembentukan pepsin seperti Maalox dan Milanta. Nah, berikutnya adalah pengobatan non-farmakologis. Yang kesatu, hindari makanan dan minuman yang memicu produksi asam. Yang kedua, hindari kebiasaan buruk seperti merokok. Merokok dapat memperparah tukak dan menghambat penyembuhan. Yang ketiga, hindari stres berlebih. Teknik relaksasi seperti meditasi dan yoga dapat membantu mengurangi gejala. Ada juga untuk perawatan bedah, yaitu perawatan bedah diperlukan jika perawatan medis gagal atau ada komplikasi. Terus komplikasi serius seperti pendarahan memerlukan tindakan bedah. Tingkat sekresi lambung yang tinggi dan gabungan tukak duodenum dan lambung, mengurangi sekresi asam dan pepsin untuk melindungi mukosa lambung. Ada juga pencegahan kekambuhan. Yang kesatu, melakukan terapi jangka panjang pada pasien dengan riwayat tukak peptik berulang. Tetapi jangka panjang dengan PPI atau H2 blocker mungkin diperlukan untuk mencegah kekambuhan. Selain itu juga ada H. pylori setelah pengobatan. Hal ini dilakukan untuk memeriksa apakah infeksi H. pylori telah benar-benar hilang. Kemudian, penderita tukak lambung sebaiknya menghindari NSAID, yaitu obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen dapat menyebabkan atau memperburuk tukak. Penggantian dengan obat lain yang lebih aman perlu dipertimbangkan. Dapat diambil dari kesimpulan, tukak peptik adalah kondisi di mana terjadi luka pada lapisan lambung atau usus akibat ketidakseimbangan antara produksi asam lambung yang berlebihan dan lemahnya mekanisme pertahanan mukosa. Penyebab utama dari tukak peptik adalah infeksi Helicobacter pylori dan penggunaan obat antiinflamasi non-steroid atau jangka panjang. Untuk mendiagnosis kondisi ini, dokter biasanya melakukan prosedur endoskopi dan tes untuk mendeteksi infeksi H. pylori. Menata laksanaan meliputi pemberian antibiotik untuk mengatasi infeksi H. pylori, inhibitor pompa proton untuk mengurangi produksi asam lambung, serta perubahan gaya hidup seperti menghindari makanan pedas, kafein, dan rokok.